Oke, selamat datang di podcast Mata Persib, podcast yang akan membahas Persib secara lebih menukik. Review match pekan kelima BRI Liga 1 antara Persib Bandung melawan PSIS Semarang yang dimenangkan oleh Persib Bandung dengan skor 2-1. Akhirnya Persib kembali meraih kemenangan, meraih 3 poin penting di kandang ya, setelah 3 match sebelumnya hanya berhasil draw, hanya berhasil mendapatkan 1 poin meskipun belum kalah ya, tapi memang banyak banget evaluasi atau kritikan-kritikan yang disampaikan atas permainan Persib ke belakang. Nah, ini sesuai dengan cocokologi yang kita sempat post di thread di siang hari ya sebelum match, bahwa ketika melawan PSIS Semarang itu ada tren ya, ketika kita menang lawan PSIS maka setelahnya tren Persib ini semakin menanjak, bahkan unbeaten gitu. Di 2022 saat waktu itu transisi dari Robert Alberts ke Luis Mia, di mana masih dipegang oleh Caretaker Budiman, melawan PSIS adalah game di mana kita menang susah payah ya saat itu dengan skor 2-1. Ada penalti David da Silva juga di situ yang aclok-aclokan sampai diulang penaltinya gitu ya, saat itu kontroversinya. Lalu di musim 2023 juga situasinya hampir mirip, di mana Luis Mia mundur dan kita sedang fase transisi ke Bojan Hodak. Kita menang 2-1 away melawan PSIS dengan gol penalti Mark Klok 2 gitu ya. Itu juga kemenangan yang diraih dengan susah payah. Kalau teman-teman ingat, itu Arsan Makarin saat itu sampai sampai dijahit karena berbenturan dengan Adi Satrio, dan Adi Satrionya yang dapat kartu merah. Itu jadi kan kemenangan yang tidak didapatkan dengan mudah, tetapi setelahnya hasilnya ternyata sangat ngeboost mental Persib Bandung yang membuat Persib langsung tren kemenangannya ini terus berlanjut gitu sampai unbeaten ke beberapa belas pekan setelahnya seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan hasil ini pun Persib yang sempat terseok-seok menemukan pakem permainannya lagi setelah lawan PSIS ya, setelahnya ya bisa terus menanjak gitu ya, grafik permainannya bisa semakin nyetel juga seperti itu. Ditambah setelah ini juga kita akan lawan Port dan akan melawan big match melawan Persija gitu ya. Jadi harapannya ya memang tren permainan dan mental sama-sama naik dan bisa meraih hasil yang maksimal di bulan September ini. Jadwal padat ya, seperti yang Bojan Hodak katakan, kita akan melakoni 6 laga dalam rentang waktu 22 hari saja. Makanya ini penting banget kemenangan demi kemenangan untuk menjaga mental para pemain juga, supaya moralnya tetap hijau lah. Kalau di FM ya, di Football Manager, very happy gitu si pemain teh gitu, moral nanti dengan kemenangan-kemenangan ini. Beban-beban juga lumayan sedikit demi sedikit keangkat gitu. Kemarin banyak kritikan, pemain-pemain juga sudah mulai membuktikan, terutama pemain asing baru ya, seperti itu. Dan dengan kemenangan ini saat ini Persib ada di posisi kela tabel klasemen sementara BRI Liga 1. Ini tadi Persija baru main seri melawan Dewa United dan Persib saat ini masih tertahan di posisi 4 dengan 9 poin. Alhamdulillah, di bawahnya persis ada Persija Jakarta dengan 8 poin yang tadi gagal meraih kemenangan di kandang melawan Dewa United. Dan untuk di 3 teratas di atas Persib ada Borneo FC yang belum main, PSM Makassar sudah main dengan 10 poin, dan Persebaya Surabaya juga yang belum main dengan 10 poin. Jadi selisihnya hanya 1 poin saja ya dengan pemuncak klasemen, dengan catatan nih Borneo masih belum main ya. Kalau Borneo main berarti selisihnya menjadi 4 poin. Persebaya juga seperti itu ya. Mudah-mudahan Borneo Persebaya bisa kehilangan poin ya di pekan ini supaya selisihnya nggak terlalu jauh. Oke, kita mulai bahas pertandingannya ya, terutama dari line up dulu, karena memang dari line up aja ini pertandingan kemarin sudah menarik gitu. Ternyata Bojan Hodak melakukan banyak rotasi, termasuk salah satunya di post kiper gitu ya. Mungkin ini juga rotasi yang dilakukan dengan membagi kiper ini. Mungkin nanti Kevin akan dimainkan di ACL ya, kita lihat nanti. Jadi Teja Paku Alam yang bermain dan Persib kembali ke formasi 4-2-3-1 setelah sebelumnya lawan PSM Makassar kita tampil dengan skema 5 back gitu ya. Kembali lagi dengan formasi 4-2-3-1 dengan duet back Nick Kuipers dan Gustavo Franca yang tidak kena rotasi ya.
Semua lini tengah, lini depan dapat kebagian rotasi, tetapi untuk back ini tetap Dinik sama Gustavo. Lalu di back kirinya juga tetap masih Edo karena Rezaldi masih belum fit 100%, dan regulasi U23 dipegang oleh Kakang Rudianto di back kanan. Dan di double pivot seperti biasa kita melihat Mark Klok dan Dado gitu ya, tetapi di pertandingan di malam kemarin yang dipasang adalah Mark Klok dan Matteo Kocijan. Nah, ini juga menarik ya, karena terakhir melihat Klok dan Kocijan main dari awal tuh pas Piala Presiden saat lawan PSM Makassar di laga pertama Piala Presiden, dan penampilan Matteo terutama ya di situ tampil bagus. Sejauh ini Matteo banyak mendapatkan kritikan karena mungkin ya ini hanya asumsi saja. Bisa jadi karena menit bermainnya memang dikit gitu, dan dia masuk saat tim itu udah punya ritmenya selama 60-70 menit, dan si Matteo Kocijan harus cepet-cepet tune in gitu, dan di situ dia masih gagal. Tapi ketika ditampilkan di menit pertama, justru Matteo ini perform dan pada akhirnya mendapatkan MVP ya di pertandingan melawan PSIS ini. Bukan Tyrone Del Pino, malah si Matteo Kocijan yang mendapatkan Player of the Match di pertandingan melawan PSIS ini. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Lalu di depan Matteo dan Klok ada Adam Alis. Nah, ini juga Adam Alis untuk pertama kali turun sebagai starter. Lalu di trio lini depan ada Tyrone Del Pino di sayap kanan ya, lalu Ciro Alves di sayap kiri, dan Dimas Derajat di central forward nomor 9. Nah, ini juga menarik dengan dipasangkannya Adam Alis dan Tyrone Del Pino agak melebar ke kanan. Dan ternyata dengan Tyrone melebar ke kanan ini, Tyrone justru bisa mendapatkan lebih banyak ruang. Kita tahu bahwa di 4 pertandingan ke belakang ketika Tyrone dipasang di tengah sebagai nomor 10, Tyrone ini sangat susah untuk membalikan badan ya, bisa dibilang. Jadi dia juga secara fisik mudah untuk digeprak gitu ya sama pemain lawan itu, sehingga ya kalah gitu ya, mostly selalu kalah duel gitu. Selalu ketika di marking dengan ketat itu ya Tyrone jatuh gitu ya, susah untuk melewati gitu pemain-pemain itu. Tapi ketika si Tyrone ini agak digeser ke kanan, menempati role-nya Beckham Putra biasanya ya, bermain sebagai wide playmaker yang agak melebar di half space kanan gitu ya, dia beroperasi jadi nggak di sayap-sayap banget, tapi agak ke tengah dikit half space kanan gitu ya disebutnya. Sementara Adam Alis yang justru menempati posisi di nomor 10-nya. Jadi untuk urusan-urusan yang duel langsung head to head dengan pemain gelandang bertahan lawan, ini Adam Alis gitu. Jadi Adam Alis yang lebih mobile, Adam Alis yang secara fisikal juga lebih oke gitu. Dia yang diduelkan sehingga Tyrone Del Pino bisa lebih leluasa bermain di wide playmaker. Itu yang terlihat di permainan melawan PSIS Semarang kemarin gitu. Jadinya ya ini mungkin awalnya bisa jadi niat rotasi, tetapi ternyata works juga untuk nanti dijadikan pakem yang utamanya gitu ya. Jadi ketika Tyrone mungkin dirasa kurang cocok dengan skema counter attack Persib ya, dengan dia ditempatkan di agak melebar seperti ini ya, dia justru bisa mendapatkan lebih banyak ruang. Dan positioning Tyrone Del Pino di kotak penalti juga kan ini membahayakan ya. Dia bisa tiba-tiba ada hadir di kotak penalti tanpa kelihatan, dan kemarin pun bahkan mencetak gol seperti itu. Jadi untuk permainan Persib kemarin di babak pertama, Persib langsung memegang kendali serangan. Biasanya kita selalu wait and see, tempo lambat, bermain counter, tapi kemarin Persib langsung melakukan inisiatif. Garis pertahanan langsung dipasang tinggi, pressing juga tinggi, dan Persib banyak melakukan progresi bola itu dari lini tengah ya, tidak melulu dilempar umpan direct ke sayap, baik itu ke Ciro maupun ke sayap kanan di Del Pino. Jadi ini banyak progresinya ke lini tengah. Jadi ketika bola nyampe ke Klok dan Klok mulai drive bola itu agak ke depan kotak penalti lawan, itu Tyrone Del Pino, Adam Alis sama Ciro Alves tuh numpuk. Jadi secara kelebaran pemainnya tuh agak narrow gitu ya, sehingga terkesan numpuk di depan kotak penaltinya si PSIS Semarang, dan Persib menang jumlah di situ. Disitulah Dimas Derajat yang berfungsi sebagai pemantul bola dan yang lain mencari ruang. Beberapa kombinasi-kombinasi seperti itu tak gitu berhasil dilakukan oleh Persib dan bisa menembus ke
kotak penalti si PSIS Semarang. Nah, tapi gol baru tercipta ketika menit ke-17. Jadi di situ juga kalau tidak salah ya awalnya itu terjadi counter press ya, possession ada di PSIS, lalu di situ direbut oleh Adam Alis, lalu di situ langsung di set up counter attack transisi. Adam Alis pindahkan bola ke sisinya Ciro Alves seperti biasa, pergerakan trademarknya cut inside ke tengah, mengirimkan bola ke kotak penalti. Dan di situ sebenarnya awalnya Adam Alis yang udah masuk lagi ke kotak penalti gitu ya untuk merespon bola tersebut, tapi bolanya lepas dan bolanya justru malah diterima oleh Del Pino yang hanya kontrol sedikit, itu tendangan kaki kirinya langsung masuk ke gawang Syahrul Trisna. 1-0 untuk Persib. Ini proses gol yang cakep juga ya, jadi lewat counter pressing, ngerebut bola gitu, lalu nggak lama langsung terjadi transisi yang cepat, dan itu tadi yang disebutkan bahwa di depan kotak penalti PSIS itu pemain kita numpuk, jadinya PSIS pun jadi kebingungan tersendiri gitu, jadi bingung untuk marking pemain-pemain yang bergerak tanpa bolanya gitu. Jadi Adam Alis bisa masuk di kotak penalti, Dimas Derajat juga ada, dan Del Pino juga tiba-tiba ada di depan Syahrul Trisna gitu ya, dekat posisinya dengan gawang dan bisa mendapatkan bola dari saudaran Ciro Alves seperti itu. 1-0 untuk Persib, dan setelah itu Persib tentu mendominasi ya, ingin mencari gol kedua, terus-menerus membombardir pertahanan PSIS Semarang, utamanya dari sebelah kanan. Jadi flank kanan ini yang lebih hidup karena kita juga lebih menang jumlah di situ ya. Ada Terone, Adam Alis juga banyak bantu ke kanan, dan Kakang Rudianto juga momen-momen overlapnya enak. Cuman sayang crossingnya yang masih belum mantep gitu ya. Beberapa kali Kakang crossing bobot bolanya masih belum enak gitu ya untuk nyampe ke kotak penalti dan membahayakan, tetapi momen-momen dia maju dan track backnya ini pas gitu. Kakang ini lebih aman dibandingkan Robby Darwis sejauh ini. Jadinya aduh hampura. Jadinya ya solid gitu ya, Kakang ini minim kesalahan, bertahannya juga bagus, nggak banyak melakukan kesalahan-kesalahan, tetapi ya itu di aspek menyerangnya yang masih perlu diperbaiki lagi, terutama crossing ya, karena Kakang ini beberapa kali bebas gitu, kosong secara posisi, dan bisa melakukan crossing yang sebenarnya lebih terukur, tapi ya ini yang masih belum terjadi gitu ya, passing atau crossing yang berkualitasnya seperti itu. Lalu sesekali PSIS melancarkan serangan counter attack. Ada momen di mana si Muhammad Haikal, bek kiri timnas U18-nya untuk salah, bisa berlari sendiri sampai ke depan, cuman pas one on one ya gagal gitu ya finishingnya. Jadi PSIS benar-benar melakukan counter attack-nya, yaitu bolanya dikasih ke Gali Freitas, dan insya Allah lah dek dikumahakeun ku si Gali, terserah si Gali. Karena PSIS bisa dibilang di sini pincang, tidak bermain bagus, tidak ada playmaker di situ. Kalau sebelumnya kan ada Jonathan Kantilana ya di musim lalu ada Taisei Marukawa juga yang memang dia pemain sayap tapi bisa beroperasi sebagai playmaker juga gitu ya role-nya. Dan di sini sekarang PSIS benar-benar kehilangan itu gitu, kehilangan kreator, di mana strikernya juga nggak ada gitu ya. Makanya Septian David Maulana yang dipasang sebagai false nine. PSIS ketika bertahan itu memasang pola 5-4-1 gitu ya, dan Septian yang ditaruh di depan, lalu Gali yang memang sesekali juga dia agak ke depan, Septian yang mundur. Jadi benar-benar hanya menyisakan satu pemain aja. Nah, dilemanya adalah ada salah satu momen counter dari PSIS yang sebenarnya tidak terlalu membahayakan, seperti yang tadi dibilang, oper ke Gali dan insya Allah gitu ya, bola di otak-atik sama Gali, lalu Gali mengirimkan bola ke tengah, dan di situ berhasil sundul sama Rian Ardiansyah gitu. Yang mana sebenarnya di fase counter ini Persib tidak kalah jumlah, itu satu catatannya. Seharusnya Nick terutama ya ini mengkritisi Nick Kuipers yang selalu lengah gitu ya ketika posisi-posisi seperti ini, dimana ketika lagi transisi seharusnya Nick bisa sambil scanning gitu ya pemain-pemain, ketika lagi lari track back ke belakang tuh bisa sambil scanning pemain-pemain lawan yang lagi mencari posisi. Ini kan Rian Ardiansyah itu back kanan, lalu ketika counter dia malah masuk ke tengah dan posisinya itu tidak jauh dengan Nick gitu, dan Nick di sini
telat sadar ketika bola itu lepas menuju ke si Rian. Nick telat sadar, telat ngambil keputusan juga untuk ngeblok sundulannya Rian yang sebenarnya nggak berbahaya, cuman ya memang Teja juga udah tidak dalam posisi yang oke gitu untuk menahan bola sundulan dari si Rian Ardiansyah ini. Sayang sebenarnya ini gol yang tidak perlu terjadi, bahkan bisa diantisipasi ketika bola ada di gali, tapi ya kita gagal. Cuman yang minimalnya itu adalah si Riannya ini sih yang harusnya bisa kejaga, karena Persib nggak kalah jumlah. Di situ ada Edo, ada Nick, ada Gustavo, ada Kocijan, ada Klok yang mulai mundur juga, tapi kenapa Rian Ardiansyah bisa bebas? Ya kalau sotoynya kita nih sebagai coach online dan Boboto juga mungkin melihat bahwa ya itu scanningnya dari Nick Kuipers yang kurang fokus untuk melihat mana pemain yang sedang mencari posisi pemain lawan ya maksudnya, sehingga si Rian ini bisa bebas ada di situ. Ini harus diperbaiki dan ya mungkin udah pasti Bojan juga akan mengevaluasi ini. Ini hanya kritikan ya karena di beberapa pertandingan sebelumnya pun seperti itu gitu. Terutama Nick Kuipers, sayang ketika back setinggi Nick kok selalu gagal untuk menjaga pemain yang lebih pendek dari dia melakukan sundulan gitu. Lawan Biak, ini juga kan Rian Ardiansyah sundul gitu ya. Lebar lah, padahal bisa clean sheet gitu. Kita kemarin clean sheet tapi menang. Nah iya menang tak clean sheet gitu. Kita tahu kan di musim lalu kita adalah tim dengan pertahanan yang bagus gitu, tapi di musim ini kita udah kebobolan banyak padahal baru pekan kelima ya lumayan banyak lah ya, Sakima tiap pertandingan kita kebobolan gitu. Itu kan jadi catatan aja. Oke, lalu skor 1-1 ya, sampai pada akhirnya kita punya peluang lewat corner kick. Dan di situ Tyrone Del Pino melakukan eksekusi yang sempurna, itu mah corner sempurna langsung nyampe ke kepalanya Gustavo, dan Gustavo pun posisinya bagus dan tidak sulit untuk melesakkan sundulan ke gawang Syahrul Trisna, dan 2-1 untuk Persib. Ini juga tipe-tipe set piece juga sih yang memuaskan pisannya, ditontonnya juga enak. Sundulnya kencang, umpan si Del Pino-nya juga enakeun gitu ya. Kalaupun itu tidak gol, 80% cara corner seperti itu in swing juga gitu memang membahayakan gitu ya. Lamun teu gol ge pasti kemungkinan besar itu akan terjadi kemelut di situ ya. Dengan catatan itu bolanya nggak dipotong, ditangkap sama si Syahrul Trisna gitu. Jadinya ya mudah-mudahan Persib bisa banyak memanfaatkan skema-skema set piece seperti ini, karena ini sangat-sangat menguntungkan gitu ya. Ketika kita deadlock di open play ya, skema set piece seperti ini bisa menjadi andalan gitu. Kita punya Gustavo yang memang sebenarnya udah hawar-hawarna mencetak gol tuh udah dari beberapa pertandingan kemarin ya. Dia sundulan gitu, sundulannya tuh selalu membahayakan padahal dia pendek, cuman ya itu positioningnya Gustavo bagus. Pun ketika bertahan dia juga distribusi bolanya enakeun. Gustavo bisa build up, Nick bisa build up. Jadi ini sangat-sangat saling melengkapi. Dan di sini juga ada catatan untuk statistik successful passes di pertandingan ini. Gustavo Franca mencatatkan 68 pas gitu. Ini data dari lapangbola.com, yang mana 68 passing itu tinggi gitu untuk back ya. Bersama dengan Nick Kuipers yang sama juga segitu. Dan ada Kakang Rudianto juga di posisi ketiganya dengan 55 passing, juga Edo Febriansyah dengan 40 passing. 4 back Persib mencatatkan successful passes yang tinggi di pertandingan ini gitu, yang tertinggi. Ini bukti bahwa Persib di pertandingan malam ini mendominasi untuk possession dan mendominasi secara permainan gitu ya, karena bola banyak dipegang dari bawah gitu ya. Dan di sini juga terbukti dengan possession Persib pada pertandingan melawan PSIS ini, yang biasanya Persib itu selalu di bawah 50, tapi di possession di pertandingan ini mencapai 60% gitu. Dan dengan shoot on target 5, dan tadi passingnya ya, total passingnya adalah 488, dan yang tertingginya tadi 68 itu tercipta dari back kita. Ini sungguh ya memang menggambarkan bahwa Persib mendominasi sejak bola digulirkan dari lini belakang seperti itu. Jadi babak 1 enakeun ya gitu.
Untuk ditonton tuh jadi kayak ada perasaan bahwa ini tinggal menunggu waktu. Tapi ini dengan tinggal menunggu waktu untuk gol ya, maksudnya, sorry ralat. Tapi ini dengan catatan PSIS Semarang pun tidak bermain high pressing gitu. Yaitu karena hati-hatinya mereka bermain dengan false nine, jadi meminimalisir banget kesalahan pressing mungkin ya, dan meminimalisir juga terjadinya counter attack kalau si PSIS berani bermain terbuka. Makanya kemarin PSIS mah juga ngelehan gitu, nggak banyak pressing, bola direct langsung ke sayap, dan ya itu sesekali mencuri peluangnya ya lewat counter-counter yang diinisiasi sama Galih Freita. Sisanya sih PSIS ini tidak ada membahayakan beneran dah. Makanya sayang kenapa gol yang itu bisa terjadi padahal bisa banget diantisipasi. Di pertandingan ini pun total PSIS hanya mencatatkan 2 shot on target, yang satu jadi gol, yang satu lagi enggak. Ini kan membuktikan dalam satu babak ya mereka hanya mencatatkan 1 shot, yang mana itu ya tidak banyak membahayakan gawang Persib gitu loh. Lalu berangkat ke babak kedua gitu, Mark Klok langsung diganti ya di awal babak kedua. Ini awalnya memang mungkin untuk rotasi, tapi ternyata precaution karena Klok ada knock ya gitu, jadi ada yang tidak nyaman dengan betisnya menurut keterangan dari Bojan Hodak. Jadi Bojan tidak mengambil resiko ya untuk menggantikan Klok langsung dengan Rahmat Irianto. Jadi Rahmat dan Matteo Kocijan kemudian duet di lini tengah. Nah sekarang kita mau membahas Matteo gitu. Kenapa Matteo bisa menjadi player of the match pada pertandingan malam melawan PSIS Semarang ini? Matteo kemarin tampil dengan disiplin. Sebagaimana gelandang bertahan, tentu yang dinilai adalah aksi defensifnya ya. Jadi jangan menilai Matteo ini dari aksi ofensifnya atau dari aksi penyerangannya gitu. Jangan menilai Matteo ini dari dia berhasil gocek-gocek atau dia berhasil mencetak gol atau assist. Jangan dinilai dari situ. Karena posisinya adalah gelandang bertahan, maka aksi defensifnya lah yang dinilai gitu di pertandingan melawan PSIS kemarin. Untuk Matteo sendiri, kemarin secara posisi disiplin dengan Klok. Ada momen-momen di mana Matteo yang menjaga zona di posisi nomor 6 dan Klok yang banyak mengalirkan bola ke depan gitu, dia yang overlap box to boxnya. Tapi role ini tuh ternyata bergantian. Ketika Klok yang dari bawah menjemput bola dari back, itu Matteo yang box to box ke depan. Dan ini tuh bergantian gitu dilakukannya, yang membuat lini tengah PSIS juga jadinya kebingungan gitu. Jadinya bisa terjadi disorganisasi karena Matteo dan Klok ini bisa bergantian untuk maju mundur gitu. Nah, secara posisi pun Matteo sangat disiplin kemarin itu. Matteo selalu menjadi filter pertama serangan dari PSIS Semarang. Udah mana PSIS tidak banyak bisa mendominasi bola di lini tengah, sekalinya bisa mengalirkan bola itu patah sama Matteo. Ini terbukti dari jumlah intercept sama jumlah dari tackle-nya Matteo gitu, yang memang di pertandingan ini mencatatkan 3 tackle dan 5 intercept. Nah ini juga cukup tinggi ya gitu ya. Ditambah dengan passingnya, Matteo mencatatkan 35 passing sukses gitu di sini. Sehingga kemarin itu Matteo menjadi pengganti Deddy Kusnandar yang tampil sama baiknya dengan Dado gitu. Dia bisa mengalirkan bola karena mencatatkan passing yang sukses yang banyak. Dia juga punya rating yang bagus dalam tackle dan intercept. Jadi aksi defensif kemarin Matteo ini aman. Lalu dia juga minute play-nya kemarin cukup tinggi ya, hampir 85 menit, ditarik di menit 83. Mungkin untuk rotasi juga gitu ya. Matteo ditarik dan digantikan juga oleh Deddy Kusnandar. Jadi ya ini hanya rotasi aja karena posisinya pun sama gitu. Itulah kenapa Matteo bisa menjadi player of the match pada malam kali ini. Meskipun di satu sisi Tyrone Del Pino juga layak karena mencatatkan 1 gol dan 1 assist, tetapi memang lini tengah Persib kunci bisa mendominasinya adalah adanya Matteo dan Mark Klok ini gitu. Klok mungkin tidak akan bisa overlap sebebas itu kalau Matteo tidak menjaga zona dengan baik, pun dengan sebaliknya Matteo pun
mungkin tidak akan bisa jongjon untuk bertahan kalau si Klok juga tidak disiplin. Jadi pasti double pivot ini tuh selalu saling melengkapi. Kita tahu di musim sebelumnya Klok sama Madinda yang bisa seperti ini dengan Dado gitu. Dado, Klok, Madinda bisa seperti ini. Lalu Klok, Stefano, Dado. Jadi ketiga pemain tengah tuh bener-bener harus bisa sinergis ya. So, harus bisa kompak dan tahu peran masing-masing supaya lini tengahnya bisa tampil dengan dominan gitu. Dan dengan adanya Adam Alis di depan Klok dan Coach Ijan juga ini membuktikan bahwa Adam Alis juga layak menjadi starter karena dia lebih punya atribut lengkap gitu. Terutama ya itunya terkait physical presence gitu. Jadi secara fisik juga si Adam Alis lebih kuat gitu untuk duel dibandingkan dengan Tyrone Del Pino yang ditaruh di tengah seperti itu. Oke, seperti itu di babak kedua tidak ada gol tercipta. Beberapa peluang emas mah banyak, terutama dari sisinya Ciro Alves, tapi Ciro malam ini underperform. Mungkin tanpa adanya David da Silva, Ciro juga jadi turunnya. Padahal ada Dimas Derajat gitu. Cuman Ciro Alves ini selalu kesalahan yang berulang, yaitu mengambil keputusan, hilang momentum gitu, kontrolnya kurang oke. Tapi ya tenan naon kayak setelah David da Silva kembali ya mudah-mudahan Ciro juga bisa back to performnya yang prima lagi. Percayalah ke Ciro Alves mah, dia bukan pemain yang gampang down ya. Pemain berkelas mah ada downnya dikit ntar juga bisa naik lagi gitu. Cuman kudu dalam waktu dekat kudu bisa bangkit Ciro Alves meningkatkan permainannya. Oke, seperti itu review untuk match melawan PSIS Semarang ya. Ini match yang bikin jongjon, match yang bikin tidur nyenyak juga. Next kita melawan Port FC di laga perdana ACL hari Kamis tanggal 19 September. Nanti kita review lagi insya Allah. Dan jangan lupa ya untuk subscribe konten kita, YouTube kita di @matapersib, follow juga Instagramnya, TikToknya di @matapersib juga, supaya jangan ketinggalan gitu untuk melihat review-review match Persib yang update, yang cepat juga, yang selalu masih hangat ketika match beres kita tayang gitu ya. Jangan lupa di-share, dikasih tahu ke teman-teman lain juga bahwa ada podcast yang membahas review match Persib secara taktikal gitu ya. Yang mudah-mudahan teman-teman juga suka dengan konten ini. Dan silakan komentar juga ya kalau misalnya ada informasi salah yang kita berikan, saling mengkoreksi karena ya coach online semua bisa jadi coach online, semua bisa jadi komentator, jadi ramein kolom diskusi di bawah. Tapi tong toksik ya, kita diskusi aja, kita saling tukar ilmu seperti itu. Oke, segitu aja untuk review match pada malam hari ini. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah. Kita ketemu lagi di review match selanjutnya. Hidup Persib, hidup North London is red.